Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Peradilan Islam di Indonesia oleh Andrian Gilang Andika Pratama, NIM 12610221114, kelas HKI 3B, untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam Indonesia. Akan mereview jurnal dengan judul Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman volume 18 nomor 2 halaman 49 sampai 64, tahun terbit Desember 2018. Judul jurnal Dampak Kapitulasi Terhadap Peradilan Turki Utsmani. Nama penulis Asy'ari. Pada bagian abstrak, penulis memaparkan pada abstrak jurnal ini mengenai fase-fase kejayaan Turki Utsmani yang berawal hanya kesultanan saja, terus berkembang semakin luas. Wilayah kekuasaannya sampai dengan Aceh, Afrika Utara, dan menyebar ke Eropa. Namun, akibat banyaknya orang Nasrani yang berlindung kepada Turki Utsmani yang berujung pada sekularisme, masuknya hukum-hukum Eropa ke dalam Turki Utsmani yang awalnya hanya ekonomi, militer, dan kedaulatan, yang akhirnya hukum Eropa juga mempengaruhi bidang hukum dan peradilan yang menjadikan hilangnya kedaulatan Turki Utsmani. Tujuan penelitian: A. Mengetahui bentuk-bentuk sekularisme yang masuk ke dalam Turki Utsmani. B. Mengetahui dampak sekularisme yang terjadi di Turki Utsmani. Metode penelitian: penelitian ini masuk kategori penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif, menekankan pada pembacaan perubahan sistem, struktur, dan materi hukum di Turki Utsmani, serta kajian dan analisis terhadap kapitulasi yang terjadi. Hasil penelitian: dampak kapitulasi terhadap peradilan Turki Utsmani. Dampak kapitulasi terhadap pengadilan di teritorial Turki Utsmani, Mesir, Aljazair, Suriah, dan Irak. Tanzimat dan penghapusan kapitulasi hukum yang terlambat. Dampak kapitulasi hukum terhadap peradilan di seluruh wilayah Turki Utsmani. Kekurangan berupa abstraknya berbahasa Inggris, meskipun di bawahnya ada translate-nya. Jika belum menguasai bahasa Inggris, maka bagi pembaca sangat kesulitan. Dan kekurangan penyebutan sumber referensi data yang diperoleh secara jelas. Kelebihan pada jurnal ini menggunakan tata bahasa yang bagus, sistematis, dan identitas jurnal jelas. Nama jurnal: Sejarah Peradilan Islam, volume tidak ada, nomor tidak ada, halaman 67 sampai 88, tahun terbit tidak ada. Judul jurnal Sejarah Peradilan Islam di Nusantara, masa Kesultanan Islam Prakolonial. Nama penulis Ismanto dan Suparman. Abstrak: pada jurnal kali ini penulis menuliskan abstrak berupa bahasa Inggris. Pendahuluan: pada bagian ini penulis memaparkan mengenai sejarah perkembangan hukum di Indonesia sejalan dengan penyebaran ajaran Islam di Indonesia sebelum kolonial. Tujuan penelitian: mengetahui mengenai tata hukum di Indonesia dan perkembangannya di Indonesia. Metode penelitian: pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif dan dari penelitian terdahulu yang digabungkan menjadi sebuah susunan jurnal baru. Periodisasi peradilan Islam di Nusantara masa awal: 1. Periode tahkim. 2. Periode ahli al-halli wa al-aqdi. 3. Periode tauliyah. Peradilan Islam masa Kesultanan Islam: 1. Kerajaan Samudra Pasai. 2. Peradilan agama Islam di Kerajaan Kesultanan Mataram. 3. Peradilan Islam di Kerajaan atau Kesultanan Aceh dan Banjar. 4. Pengadilan agama di Kerajaan Banjar. 5. Peradilan agama Islam di Priangan. 6. Peradilan agama Islam di Banten. 7. Peradilan agama Islam di Sulawesi. 8. Kerajaan Raja Ali Haji di Riau. Kekurangan: pada jurnal ini memiliki kekurangan, diantaranya pada bagian abstrak berbahasa Inggris, menyebabkan banyak pembaca yang kurang bisa memahaminya. Dan pada bagian identitas jurnal kurang lengkap.
Kelebihan: pada jurnal ini menggunakan tata bahasa yang baik dan penulisannya runtut serta poinnya dicetak tebal. Nama jurnal: Jurnal Ilmu Hukum volume 3 nomor 2 halaman 112 sampai 133. Tahun terbit tidak ada. Judul jurnal: Kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh dihubungkan dengan sistem peradilan di Indonesia. Nama penulis Dr. Haji Eva Laila Farlah SHMH atau dan Haji Yusrizal SHMH. Abstrak: pada bagian abstrak ini penulis menerangkan mengenai Mahkamah Syariah itu sendiri, yang mana Mahkamah Syariah itu mengatur mengenai perdata saja, melainkan juga dalam muamalah dan jinayah. Pendahuluan: pada bagian pendahuluan ini penulis menjelaskan mengenai Mahkamah Syariah atau Pengadilan Syariat Islam secara ringkas, mulai dari kewenangannya, tugasnya, bentuk pengadilannya. Tujuan penelitian: mengetahui bagaimana Mahkamah Syariah itu dan apa saja kewenangannya. Penelitian: pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah yang menyangkut seluruh wewenang peradilan agama. A. Kewenangan relatif. B. Kewenangan mutlak. Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah yang menyangkut sebagian wewenang peradilan umum. Qonun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariah Islam, bidang akidah, ibadah, dan syariah. Qonun nomor 12 tahun 2003 tentang larangan khamr dan sejenisnya. 3. Qonun nomor 13 tahun 2003 tentang larangan maisir judi. 4. Qonun nomor 14 tahun 2003 tentang larangan kholwat mesum. Qonun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Juga terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah, tindak pidana, yang menjadi kewenangan Mahkamah Syariah mengadilinya. Perbuatan dimaksud adalah sebagai berikut: A. Tidak membayar zakat setelah jatuh tempo. B. Membayar zakat tidak menurut yang sebenarnya. C. Memasukkan surat baitul mal. D. Melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya. E. Petugas baitul mal yang menyalurkan zakat secara tidak sah. Hudud: hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya. Takzir: hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya. Kekurangan: pada jurnal ini memiliki kekurangan, yaitu abstraknya berupa bahasa Inggris dan identitas jurnal yang kurang lengkap. Kelebihannya: pada jurnal ini memiliki kelebihan, yaitu sistematis dalam penyusunannya dan penggunaan tata bahasa yang baik serta referensinya banyak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.